Jujurlah pada diri sendiri di Natal ini. Saat kita mendekati Natal, tugas kita adalah hal yang paling sederhana dan tersulit di dunia, yaitu membiarkan Yesus masuk. Oleh Father Samuel Kiss. Izinkan saya berbagi sedikit dalam tanda kutip warisan tidak langsung dengan Anda dalam bentuk doa yang biasa didengar oleh banyak dari kita mantan umat Anglikan, setidaknya di negara ini pada minggu terakhir Advent ini. Mungkin Anda mengenalinya seperti yang berbunyi, "Sucikan hati nurani kami dengan kunjungan-Mu setiap hari, sehingga ketika putramu, Tuhan kami, datang, Ia akan menemukan di dalam diri kami sebuah rumah besar yang dipersiapkan untuknya." Itu adalah doa lama yang berasal setidaknya dari abad ke-8, baik dalam sakramen Gelasian maupun misa Gelasian lama, jika Anda ingin mengetahuinya. Doa ini tidak termasuk dalam daftar ketika Misale atau paduan ibadat Romawi pada tahun 1570 diumumkan. Jadi, selama 5 abad terakhir, sebagian umat Katolik mendengar apa yang kita dengar dalam misa ibadat ilahi. Seperti, "Bangkitlah, ya Tuhan, kuasa-Mu, dan datanglah di antara kami." Doa-doa saat itu identik dengan doa-doa Angelus. Bagaimanapun, saya selalu menyukai doa lama ini tentang mempersiapkan rumah bagi Tuhan. Saya sering menggunakan doa ini sebagai devosi pribadi sebelum misa. Itulah inti dari masa Advent, yaitu mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Namun, sebelum kita dapat memahami bagaimana kita harus mempersiapkan diri, Gereja Kudus merasa perlu untuk menunjukkan kepada kita bagaimana Maria dipersiapkan. Doa-doa lama juga berbicara tentang Tuhan yang mempersiapkan tubuh dan jiwa perawan Maria untuk menjadi tempat tinggal yang layak bagi putranya. Bagaimanapun, rahim Maria bukan palungan. Itu adalah tempat tinggal pertama putra yang berinkarnasi. Dan sama sekali tidak mengherankan bahwa umat Kristen sejak awal mulai merayakan cara-cara yang Tuhan persiapkan untuk Maria sebelumnya, untuk apa yang akan terjadi. Deskripsi malaikat tentang Maria sebagai yang diberkati atau penuh rahmat telah lama ditafsirkan sebagai tanda, bukan dari jasa pribadi Maria sendiri, atau bahkan dari keberuntungannya yang luar biasa, tetapi dari fakta bahwa ia telah menerima dalam arti tertentu manfaat dari apa yang dilakukannya. Oleh karena itu, dogma tentang dikandung tanpa noda yang kita rayakan beberapa minggu yang lalu, Maria pada kenyataannya adalah pemenuhan dari janji dan nubuat yang kita dengar dalam 2 Samuel. Dan Daud ingin membangun rumah bagi Tuhan, sebuah bait suci yang indah dan permanen untuk menggantikan kemah suci yang dibawa Israel keluar dari padang gurun. Namun, Tuhan berkata kepadanya, "Tidak, aku akan membuatkan bagimu sebuah rumah, dan rumahmu serta kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku." Maka Daud melalui perawan Maria yang adalah keturunannya menjadi rumah Tuhan. Ketika kita berdoa agar Tuhan menemukan di dalam diri kita sebuah rumah yang dipersiapkan baginya, kita tidak membayangkan bahwa Kristus akan menemukan dalam diri kita sebuah rumah yang sesungguhnya, seperti yang Ia lakukan kepada Maria.
Yesus tidak secara harafiah dilahirkan kembali setiap Natal dari tubuh kita. Namun, ada sesuatu yang sama dengan Maria tentang doa itu. Bahkan jika kita memahaminya dalam arti rohani daripada arti fisik, mudah bagi kita untuk berpikir bahwa persiapan Natal atau untuk bertemu Tuhan adalah semacam pekerjaan yang perlu kita lakukan. Dalam arti tertentu, kita sangat mirip dengan Daud, dan kita mendambakan cara konkret untuk melangkah maju. Seperti dengan membuat rencana, memesan bahan, menyewa pengrajin, dan membangun rumah. Namun ternyata minat utama Tuhan sebelum semua itu adalah pada Daud sendiri. Begitu pula dengan kita. Sebelum kita dapat melakukan apapun bagi Tuhan, Tuhan ingin melakukan sesuatu dengan kita. Jauh sebelum Maria menerima pesan dari malaikat, Tuhan telah mempersiapkannya. Persiapan ini adalah pekerjaan Tuhan, bukan dirinya. Kritikus Mariologi Katolik tradisional cenderung berpikir bahwa fokus pada tempat unik Maria dalam sejarah keselamatan mengangkatnya lebih tinggi dari yang sebenarnya dan seharusnya. Namun, itulah intinya. Dia tidak mengangkat dirinya sendiri ke status yang tinggi ini, di mana Tuhan melihat ke bawah dan berkata, ada seseorang yang layak melakukan hal yang luar biasa ini. Tuhan mempersiapkannya sejak saat pembuahannya untuk misi ini. Dan yang begitu menakjubkan tentang dirinya, bukanlah dirinya, tetapi kemampuannya yang penuh kasih karunia untuk menyambut kasih karunia dalam hidupnya, kesediaannya untuk berdiri di samping dan berkata, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Itulah keindahan Maria. Semakin kita memandangnya, semakin dia mengarahkan kita kepada Yesus. Semakin kita mempercayakan diri kita kepadanya, semakin dia membawa kita kepada Yesus. Lalu bagaimana kita dapat mempersiapkan diri untuk Natal? Bagaimana kita dapat mempersiapkan hati kita untuk menjadi rumah yang layak bagi Tuhan? Ya, jawaban singkatnya adalah kita tidak bisa, tetapi Tuhan bisa. Tuhan mungkin memang memanggil kita untuk membangun sebuah bait suci, untuk membangun beberapa pekerjaan besar, seperti yang ingin dilakukan Daud. Namun, dalam diri kita semua, langkah pertama jauh lebih sederhana dan tidak perlu glamor, yaitu menyerahkan keinginan kita kepada Tuhan dan membiarkan Dia mempersiapkan kita bagi Roh-Nya. Kita datang pada Natal melalui masa Advent tahun demi tahun, bukan karena Yesus dilahirkan kembali tahun demi tahun, tetapi karena konsepsi fisik Yesus dan kelahiran Maria adalah model bagi seluruh karya kasih karunia. Tuhan ingin bersama kita. Tuhan ingin agar Roh-Nya tinggal di dalam kita untuk keselamatan kita, untuk pengudusan dunia, untuk penyembuhan rasa sakit dan keterasingan manusia. Namun, Tuhan tidak akan mencapai tujuan-tujuan ini dengan memaksa, meskipun kita mungkin menginginkannya. Tuhan luar biasa, tetapi sangat sabar. Dia menunggu di setiap tempat dan setiap waktu untuk mendengar tanggapan Maria dari kita, yaitu, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Tuhan ingin membentuk kita menjadi diri kita yang paling sejati. Tuhan ingin
membuat kita bersinar dengan terang kemuliaan-Nya. Tuhan dapat mempersiapkan kita sebagai rumah besar bagi kehadiran-Nya. Namun, kita memegang kunci rumah besar itu dan semua pintu serta sayapnya. Betapapun lamanya pintu-pintu itu terkunci atau tertutup atau tersembunyi dari pandangan. Saat kita mendekati Natal, tugas kita adalah hal yang paling sederhana dan tersulit di dunia, yaitu membiarkan Yesus masuk. Buka pintu-pintu, buka kunci ruang-ruang rahasia, ruang-ruang gelap ketenangan, atau rasa sakit, atau ketakutan. Biarlah Dia memenuhi seluruh rumah. Bawalah Dia ke tempat-tempat yang Anda pikir tidak akan pernah bisa Dia kunjungi. Dia pernah ke sana dan lebih buruk lagi. Dan tidak peduli kegelapan atau kerusakan atau kekacauan. Dia mencintai rumah itu. Dia mencintai jiwa-jiwa kita ini, dan Dia menciptakan mereka. Dia menciptakan kita, dan kita diciptakan untuk menerimanya. Kami mohon kepadamu, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk memurnikan hati nurani kami melalui kunjungan-Mu setiap hari, sehingga ketika Putra-Mu, Tuhan kami, datang, Ia akan menemukan di dalam diri kami sebuah tempat kediaman yang telah dipersiapkan baginya melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Demikian oleh Father Samuel Keyes. Ia dibesarkan sebagai penganut baptis di Mississippi dan menjadi penganut episkopal saat muda dewasa. Lalu, ia menjabat sebagai pendeta yang ditabiskan dalam tradisi Anglikan dari tahun 2011 sampai 2019. Dan ia bekerja di paroki-paroki di Massachusetts, Alabama, dan sekolah asrama di Maryland. Pada hari Pentakosta tahun 2019, Father Keyes bersama istri dan anak-anaknya diterima dalam Gereja Katolik Roma melalui ordinariat Tahta Santo Petrus, keuskupan non-geografis yang dibentuk oleh Paus Benediktus ke-16, khusus untuk kaum Protestan, khususnya Anglikan, yang masuk ke dalam persekutuan penuh Gereja Katolik. Setelah 2 tahun pembinaan, Father Keyes ditabiskan menjadi imam Katolik pada bulan Juni tahun 2021. Dan saat ini, ia mengajar teologi di Universitas Katolik John Paul the Great dan memimpin komunitas ordinariat kecil di daerah San Diego di Saint Augustine of Canterbury. Dan semoga hal ini dapat menjadi inspirasi iman kita semua. Ingatlah untuk selalu tetap setia pada iman Katolik kita. Sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam sukacita. Thank you.